Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini gue mau membahas tentang musim pancaroba ini yang banyak banget menimbulkan permasalahan ya, apalagi untuk kalian semua atau hewan kesayangan kalian ya, ikan lohan. Nah, jadi terutama nih guys ya, gue mau mengimbau ke kalian semua karena lagi musim pancaroba, lagi musimnya penyakit. Gue saranin ke kalian semua, semoga kalian semua itu jaga kesehatan, dijaga pola makannya. Kalau misalkan kalian lagi sakit, kalian minum obat, berobat gitu guys ya. Pokoknya kalau kalian lagi sakit, gue doain semoga penyakitnya cepat sembuh, penyakitnya cepat hilang gitu guys ya. Biar kalian itu sehat selalu gitu guys. Itu yang paling utama doanya dari gue guys. Nah yang kedua, karena ini channelnya genre lohan, jadi gue mau membahas nih guys. Karena musim pancaroba gini banyak kejadian nih kalohannya yang pada stres, suka mojok kah, atau suka belang-belang. Nah itu gimana sih bang cara mengatasinya? Nah di sini gue mau ngasih solusi atau tips simple tapi bermanfaat banget guys gitu ya. Nah guys, kalau kalian kalohannya sedang stres nih karena musim pancaroba, dia suka menghitam garis-garis gitu kayak zebra, gue saranin sih obatnya cuma satu guys, cuman garam ikan. Nah ini dia obatnya garam ikan. Kenapa? Karena kalau ikan lohannya lagi stres, biasanya kalian pakai garamnya sedikit. Nah, karena lagi musim pancaroba, lagi musim penyakit, jadi ini suhunya nggak stabil ya, ikan gampang stres ya. Jadi kalian nambahin garamnya agak banyak kan guys. Kayak misalkan contoh nih ya, kalau gua akuarium semeter, biasanya gua kan ngasih setengah inian ya, setengah bungkus. Terus gue naikin 1/4 jadi 3/4 bungkus. Biar apa sih namanya gue kasih garam ikan? Karena garam ikan ini dia mencegah stres. Terus yang namanya ikannya juga kalau lagi sakit juga bisa diobatin pakai garam ikan yang agak banyak. Jadi itu dia cepet banget ada perubahannya guys. Kayak misalkan dia lagi stres nih, kalau kita kasih garam ikan, nanti dia akan berkembang selama berapa hari juga, nanti dia bakalan cepat pulih lagi gitu guys. Nah kayak gitu guys, kalau misalkan kalian punya ikan lohan atau ikan hias kalau lagi stres, gue saranin sih pakai garam ikan aja yang agak banyak. Jangan kalian kasih akriplavim, bukan akriplavim plus, bukan methylene blue. Jangan kalian kasih methylene blue. Kenapa? Kalau kalian pemula, kalau nggak tahu batasan takarannya si methylene blue ini, dia bakalan ikannya gampang kekelupas sisik-sisiknya, jadi berbahaya banget guys. Jadi kalau untuk pemula, kalau nggak tahu takarannya methylene blue, gue saranin sih jangan pakai obat methylene blue. Jadi kalau untuk pemula sih gue saranin kalau lohannya lagi stres, lagi musim pancaroba kayak gini, paling pakai garam ikan. Kalau enggak, kalian bisa pakai obat akriplavim plus gitu. Kalau methylene blue jangan ya untuk pemula, karena kalau methylene blue itu obatnya sangat banget keras. Kalau untuk pemula yang nggak tahu takarannya, nanti takutnya malah berakibat fatal guys gitu. Kalau methylene blue ya gue nggak saranin untuk pemula. Nah guys, jadi lanjut ke cara yang kedua ya. Karena ini lagi musim pancaroba, lagi musimnya penyakit. Jadi kalau ikan lohan itu, kalau kalian lagi nyedot air ya, sebisa mungkin nih kalau kalian nyedot air, jangan selalu habis gitu ya nyedotnya, jangan langsung habis, itu salah besar. Jadi kalian kalau mau nyedot kotoran, kalau mau ganti air, kalian nyedotnya sedikit-sedikit aja guys, jangan langsung setengah atau banyak gitu ya, jangan ya. Karena nih kandungan airnya kan lagi kurang baik ya, karena suhu juga. Jadi kita harus netralin guys. Kita sedotnya sedikit, nanti kita kasih air barunya sedikit sesuai dengan takaran yang semula gitu. Jangan kita kuras 30% ke atas gitu, jangan ya. Kalau kita kuras di atas 30%, nanti ikannya pada kaget guys karena air baru. Nah nanti kalau ikannya kaget, dia bisa kena penyakit. Kena penyakitnya bisa dia white spot atau jamur. Terus dia juga bisa barefoot karena dia airnya itu nggak stabil, karena airnya baru ya, dingin, terus airnya juga lagi banyak penyakit, jadi dia nggak bisa namanya adaptasi guys, kayak gitu.
Jadi kalau untuk pengurasan air akuarium sekiranya secukupnya aja, berapa persen lah. Pokoknya di bawah 30, jangan sampai 30%. Kalau lagi musim pancaroba gini jangan sering-sering ganti air. Nanti kalau sering-sering ganti air mengakibatkan fatal. Bisa-bisa white spot yang tadi gue jelasin, bisa-bisa mutiaranya juga hilang guys, karena musimnya lagi bener-bener ekstrim banget gitu. Buat manusia aja ekstrim, apalagi buat ikan yang hidupnya di air gitu. Kita nggak tahu dia sakit apa gitu guys. Kalau kita tahu dia sakit apa, kita bisa menyembuhkannya langsung kayak dokter gitu. Itu mah gampang. Kalau kita kan nggak tahu ya, cuman makhluk biasa, manusia biasa. Jadi kita nggak tahu nih sakitnya apa. Jadi kita cara mencegahnya sih pakai garam guys. Pakai garam aja udah cukup lah sama Kriplavim Plus gitu. Nah, jadi untuk kalian yang lagi suhunya lagi hujan di daerahnya di tempat dataran tinggi, gue saranin sih harus standby banget yang namanya heater guys. Kenapa? Karena heater itu sangatlah penting guys. Takutnya ya, namanya suhu di dataran tinggi, lagi rendah-rendahnya nih suhunya nih, lagi dingin-dinginnya, takutnya ikannya nanti gampang mati. Maka dari itu emang harus siapin heater lah. Heater itu sangatlah penting guys, gitu guys. Jadi untuk yang rumahnya di dataran tinggi, yang suhunya rendah, yang rumahnya di sekitar-sekitar bantaran kali lah, atau dekat pegunungan-pegunungan, atau di lembah-lembah yang suhunya benar-benar dingin, gue saranin sih emang harus punya heater lah guys ya. Kalau heater sih gue saranin biar kalian gak beli-beli lagi, gue saranin sih jangan pakai heater kaca. Kenapa? Kalau kaca itu heaternya gampang pecah. Jadi untuk pemula yang mau irit budget, gue ulangin lagi di video ini, gue saranin sih kalau pakai heater yang stainless guys. Selisihnya emang agak banyak, tapi dia kan masa pertahanannya itu lebih tinggi sih stainless, karena dia kan lebih aman, lebih safety gitu. lebih bagus lah buat ikan lohan lah gitu guys ya. Jadi gue saranin sih yang pengen beli heater, gue saranin sih pakai heater stainless, Jebo kah atau apalah. Itu harganya paling selisih 30-40 ribu lah dari heater kaca, tapi kan safety-nya lebih tinggi gitu guys. Oke guys, mungkin videonya tentang pembahasan musim pancaroba ini kayak gini guys ya. Yang terutama gue doain kalian semua, semoga kalian semua sehat. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Nah yang kedua udah gue jelasin juga tips-tips simple untuk pelihara ikan lohan di musim pancaroba ini. Semoga tipsnya ini bermanfaat buat kalian semua ya guys. Oke, jadi sekian dari gue Jimmy Saputra. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini, tolong dimaafin ya guys. Jadi see you next time and bye bye guys. Terima kasih guys.